Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah saat ini kita masih berada di Kopi Cangkir, sebuah coffee shop yang berada di Cirebon dengan tempatnya yang asri seperti ini. Di depan, di sebelah kanan, di belakang semuanya itu tanaman-tanaman besar. Alhamdulillah sangat jarang kita bisa mendapati di tengah kota, letaknya di Jalan Evakuasi nomor 11 Cirebon, dekat sebelah utaranya adalah Gua Sunyaragi, salah satu cagar budaya di Cirebon. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah hukumnya ucapan bela sungkawa atas kematian tokoh kafir. Karena dalam Islam, setiap dimensi momen itu akan memberikan sebuah thariqah atau jalan-jalan tersendiri bagaimanakah semestinya kita bersikap. Karena pada dasarnya kita interaksi dengan sesama kita tidak terhindarkan adanya yang muslim dan non muslim. Dan sebetulnya bukan hanya kita saja, ketika Rasulullah berada di Madinah pun keadaan di Madinah itu sudah bervariasi agamanya. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, bahkan ada yang Majusi. Nah, bagaimana keadaannya apabila dalam kehidupan kita ada tetangga kita atau kenalan kita atau seorang tokoh di suatu bangsa atau negara yang mati dan di mana dia bukan muslim? Apakah kita boleh menyatakan rasa duka, rasa simpati dalam menjaga hubungan sosial ini? Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan praktek, perbedaan sikap di kalangan umat Islam, khususnya terkait doa yang menyertai ucapan bela sungkawa, seperti memohon ampunan dan rahmat bagi yang telah wafat. Bukankah itu merupakan suatu ajaran? Nah, bagaimana menghadapinya dalam situasi di mana yang meninggalnya adalah bukan Islam atau non-Muslim? Ini akan menjadi rumit karena ada nas yang secara tegas melarang mendoakan ampunan bagi orang kafir. Sementara ada pula riwayat menunjukkan Nabi SAW tetap menjalin hubungan interaksi sosial dengan non-muslim, dengan Yahudi, dengan Nasrani, khususnya dengan Yahudi. Seperti Rasulullah pernah menjenguk orang kafir yang sakit tanpa disertai doa dan ampunan. Nah, terdapat perbedaan atau ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai hukum bela sungkawa kepada orang kafir, baik dalam bentuk ucapan doa maupun tindakan seperti melayat, ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kajian yang mendalam terhadap persoalan ini. Karena ketika kita salah beristinbat, maka akan ada implikasi hukumnya. Dalam saat yang sama, kita dituntut untuk menjaga harmoni antar umat beragama. Makanya kejelasan hukum atau syariat agar ekspresi empati ini tidak melanggar prinsip Islam itu bagaimana? Maka masuklah kita pada apa yang biasa kita dengar namanya takziah. Secara bahasa, takziah itu berarti menghibur atau menguatkan hati orang yang ditimpa musibah. Secara bahasa, takziah itu adalah menguatkan dan menghibur hati orang yang terkena duka, terkena musibah. Namun secara istilah, takziah adalah ucapan atau tindakan yang bertujuan memberikan ketenangan, menghibur kepada keluarga yang meninggal, serta mendoakan kebaikan bagi si mayit, ya, mendoakan kebaikan bagi si mayit jika ia seorang muslim. Adapun permasalahan ucapan bela sungkawa kepada tokoh kafir ini perlu batasan yang jelas, karena Islam telah menyebutkan adanya beberapa bentuk macam-macam derivasi kafir itu, sebutan kafir. Ada kafir harbi, ada kafir ghair harbi atau non harbi. Mari kita lihat surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhukumullahu annal ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggal kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian pada ayat 9-nya, innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum
wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallauhum wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, yang mengusirmu dari kampung halaman, dan membantu orang-orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Berdasarkan ayat ini, maka berinteraksi dengan orang-orang kafir hukum asalnya adalah mubah, boleh, selama tidak memerangi atau tidak mengusir kaum muslimin dari tempat tinggalnya. Ayat ini juga telah membagi kategorisasi sifat orang kafir, yaitu kafir yang memusuhi umat Islam dan orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam, yang mengusir kita dan yang tidak mengusir kita. Namun terdapat dalil sebagai batasan interaksi, yaitu diantaranya adalah larangan untuk memintakan ampun bagi orang kafir, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak ada hak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang musyrik sekalipun mereka itu adalah kerabat mereka sendiri, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Di samping larangan untuk memintakan ampunan bagi orang kafir, terdapat pula larangan untuk menyolatkan mereka atau menyolati mereka atau mendoakannya. Menyolati orang kafir dan mendoakan orang kafir, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahidihim minhum mata abadaw wala taqum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau Nabi Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka orang-orang yang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri berdoa di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Bahkan suatu hari Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Namun beliau tidak diizinkan oleh Allah. Beliau hanya diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya saja. Sebagaimana keterangan di bawah ini, An Abi Hurairah qala ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam yu'dhan li wa ista'dzantuhu an azura qabraha fa udzina li. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku meminta izin kepada Robku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun dia, Allah, tidak mengizinkanku. Aku juga meminta izin untuk menziarahi kuburnya, lalu dia, Allah, mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim nomor 976. Ikhwatu iman, sahabat risalah al-muslimun, sahabat ram yang berbahagia. Pada riwayat lain, Rasulullah pernah menjenguk seorang Yahudi yang sedang sakit, namun tanpa mendoakannya. An Anas radhiyallahu anhu qala kana sabiyyun yahudiyyun khadiman lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa asabahu maridun fazarahu nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa ila ra'sihi wa qala lahu udkhul fil Islam. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia jatuh sakit, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Nabi duduk di dekat kepalanya dan berkata kepadanya, udkhul fil Islam, masuk Islamlah engkau. Fanadhara sabi ila abihi allazi jalasa ila janibih. Anak itu menatap ayahnya yang berada di sisi anak itu. Faqala lahu abuhu ati Abul Qassam. Lalu ayahnya berkata, taatilah Abul Qassam. Fa adkhala sabi fil Islam fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhamdulillah allazi anqadahu minan nar. Maka anak itu pun masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1356. Ikhwati iman yang berbahagia, sahabat ram yang dimuliakan Allah, pada riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk tokoh kafir lainnya, namun yang tidak memusuhi Islam dan tidak mendoakannya. Ada juga kejadian yang lebih dramatik lagi ketika Rasulullah mendatangi Abu Thalib
untuk menyampaikan rasa kasihnya agar Abu Thalib segera memeluk Islam di akhir kehidupannya. Waktu itu Abu Thalib sudah dalam keadaan sakit mau ajal. An Musayyab bin Hazan radhiyallahu anhu qala, dari Musayyab bin Hazan radhiyallahu anhu berkata, lamma hadara Abu Thalib al-maut atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Ketika kematian telah mendatangi Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya. Dan di sisinya sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada pamannya, ya Qul la ilaha illallah fa inna tadullu alayyan ad'ulaka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Niscaya aku akan bisa membelamu di sisi Allah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah. Lalu berkatalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kepada Abu Thalib, yang dikatakannya, atatruk din Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abu Thalib? Falam yuzallin Nabi sallallahu alaihi wasallam yurawiduhu hatta qala Abu Thalib wa qulu wa rafadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyodorkan ucapan itu berulang-ulang, mengajaknya untuk masuk Islam. Namun Abu Thalib tetap menolak dan mengikuti apa yang dikatakan Abu Jahal maupun Abdullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la astaghfironna laka malam unha anka. Demi Allah, sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu selama Allah tidak melarangku. Riwayat Bukhari nomor 4772. Ya khotiman, yang menjadi konsideran pertimbangan dalam bahasan ini adalah ketika Rasulullah sedang berada dalam suatu tempat, di samping beliau ada jenazah yang melewatinya, dan jenazah itu adalah orang Yahudi yang notabene adalah kafir. Namun atas dasar kemanusiaan Rasulullah menghormatinya. Sebagaimana hadis ini, an Abi Laila an Qais bin Sa'ad bin Sahal bin Hunayb qala kana yamshiyan famarrat bihima janazah faqama faqila lahuma innahu janazatu ahi hadzal balad faqala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li janazatin abarat qudamah faqila lahu innaha yahudiyun faqala alaysat al-nafas basariyah. Dari Ibnu Abi Laila bahwa Qais bin Sa'ad bin Sahal bin Hunayb berkata, saat keduanya berjalan, tiba-tiba lewat di hadapan mereka sebuah jenazah. Mereka pun berdiri, lalu dikatakan kepada mereka, sesungguhnya itu jenazah dari penduduk negeri ini. Mereka menjawab. Rasulullah SAW juga pernah berdiri ketika ada jenazah yang lewat di hadapannya. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa jenazah itu orang Yahudi ya Rasul. Beliau menjawab, bukankah Yahudi juga memiliki nafas sebagai manusia seperti kita? Hadis riwayat Muslim. Ikhwatiman, dalam mengurus dan menelisiki jalan-jalan hukum harus ada beberapa hal yang kita lakukan selain dengan dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, juga kemudian masuk dalam kaidah fiqih yang bisa membantu kita mendapatkan rumusan yang tepat pada sebuah kesimpulan yang mengantarkan kita pada hukum-hukum yang tepat. Kaidah fikihnya adalah hukum asal dari muamalah itu adalah boleh. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal muamalah adalah boleh sampai didapatkan dalil yang menunjukkan pengharamannya. Kedua, segala perkara itu tergantung pada niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung pada tujuannya. Kemudian, kaidah fikih yang kita bisa lakukan adalah menutup jalan mafsadat itu diperintahkan secara syariat. Saddun lidzarra'i ilal mafasidi matlubun syar'an. Menutup jalan mafsadat itu diperintahkan secara syariat. Kemudian kaidah fikih yang kita pakai, mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalil yang sudah kita bahas tadi, kita ambil kesimpulan
Pertama, ucapan bela sungkawa atas kematian tokoh kafir yang tidak memusuhi Islam dan yang tidak mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya dengan tidak memohonkan ampunan dan rahmat, hukumnya boleh. Saya ulangi, ucapan bela sungkawa atas kematian tokoh kafir yang tidak memusuhi Islam dan tidak disertai dengan memohon ampunan serta mohon rahmat, hukumnya mubah. Yang kedua, ucapan bela sungkawa atas kematian tokoh kafir yang memusuhi Islam, bahkan yang mengusir kita, adalah haram. Haram hukumnya. Demikianlah hukum ucapan bela sungkawa atas kematian tokoh kafir atau seorang kafir. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.